teman-teman yang sudah hadir di komunitas kita, walaupun cuma sedikit, ya memang seginilah berarti ya. Banyak ini. Banyak ya. Selalu bersyukur dalam segala hal. Ya teman-teman, aku diberi kesempatan oleh teman-teman pengurus, cobalah kita regenerasi sedikit lah. Jangan pembicaranya dari luar terus, dari kita juga harus membagikan apa yang bisa kita sharingkan buat teman-teman, barangkali bisa memotivasi. Jadi hidup ini bisa bervariasi kan. Jadi kita bisa mendengarkan sharingan dari KDK, nanti ada Kanian, nanti juga ada teman-teman yang lain mau sharing firman Tuhan. Hari ini aku akan membawakan sharing firman Tuhan mengenai kepenuhan hidup di dalam Kristus. Nah, itu dia. Ya, jadi judul ini, tema ini ada di dalam satu pasal yang ditulis oleh Paulus di jemaat mana nih? Di jemaat Kolose. Nah, jadi kepenuhan hidup di dalam Kristus itu saya kepikiran, aduh gimana caranya ya menerjemahkan kepenuhan hidup di dalam Kristus di pemuda. Soalnya kayaknya pembahasannya agak berat, terus agak susah dimengerti untuk anak-anak muda. Jadi aku bergumul, aduh terminologi apa yang bisa dipakai ya. Takutnya nggak pada paham. Akunya juga terbantah-bantah dalam men-sharingkannya. Kalau misalkan kita lihat, aku mengambil perikop mulai dari ayat yang ke-6. Langsung klik next aja bang. Nah, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Teman-teman di gereja itu tuh ada satu ritual namanya baptisan. Ada yang di sini belum dibaptis? Kan dia belum dibaptis. Wah, boleh nih bang, didaftarin bang. Sudah daftar mereka orang-orang. Iya, jadi menerima Kristus Yesus itu harus dengan penuh kesadaran. Saya dulu dibaptis ketika usia saya umur 2 SMA. Nah, jadi itu dengan penuh kesadaran saya mengambil keputusan waktu itu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi buat teman-teman, ternyata perlu untuk secara sadar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bukan karena orang tua suruh atau bukan karena kakak-kakak pembina suruh. Nah, jadi dulu itu memang kalau aku berangkat dari sudah saatnya untuk aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku, supaya Dia yang menjadi role modelku untuk kehidupan aku selanjutnya. Jadi poin di sini, kita sebagai anak-anak Tuhan, tanda ini hanya sebuah tanda ya, tapi nanti selanjutnya itu akan berubah menjadi gaya hidup, selanjutnya akan berubah menjadi berkat buat orang lain, baptisan itu sendiri. Terus kemudian di ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, di ayat 7 ini, setelah kita tadi dibaptis, kalau umur saya waktu itu umur 2 SMA, saya itu masih belum ngerti gimana caranya berakar. Pelayanan jalan terus, ke gereja rajin. Kehidupan aku sama kayak Dear aktif sekarang ini, umur SMP, rajin di gereja, ikut komunitas, masuk ke komunitas youth. Dulu itu SMP tuh udah di tempatku, udah mulai masuk komunitas youth di umur SMP. Di sini itu SMA ya, SMA kelas 3, kuliah, bekerja. Nah, nggak ngerti gimana caranya bisa berakar, gimana caranya supaya bisa firm, lebih kuat, lebih mengerti, apa sih? Gimana caranya bisa secara penuh, secara utuh menjadikan Tuhan Yesus itu hidup di dalam kita. Nah, itu yang menjadi pergumulan
pergumulanku saat-saat ini. Waktu itu sampai saat ini juga masih kebingungan, ini gimana caranya supaya bisa penuh. Jadi kalau misalkan bisa diramu, sebenarnya kita sebagai orang-orang muda sebenarnya sedang mengkonek dot setiap titik yang ada di dalam kehidupan kita sebenarnya. Kalau teman-teman ada yang suka rajin berdoa, terus rajin baca firman, terus rajin saat teduh, itu kita sedang mengkonek setiap every single dot yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dimaksud berakar itu ya, kita harus dengan sungguh-sungguh mengerti bahwa iya, aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus selanjutnya apa? Bagaimana kita bisa berakar? Yang unik, berakar itu adalah sesuatu yang kalau kita lihat pohon, akar itu dia selalu ke bawah. Tidak ada akar yang ke atas, menjulang ke atas, kecuali ada rekayasa genetika yang sekarang ini medianya bukan tanah lagi, ada air. Jadi tetap pasti dia ke bawah, entah nanti medianya air, entah nanti medianya tanah, akar itu dia ke bawah. Sesuatu yang nggak bisa kita lihat, apa yang ada di dalam sana. Dia mencari unsur hara, dia mencari nutrisi di dalam tanah sana. Sama kayak kita. Kehidupan kita sehari-hari, kita hanya yang tahu itu hanya diri kita sendiri. Orang lain nggak bisa tahu. Kehidupan saya yang di gereja sama kehidupan saya yang di luar sana sama nggak? Kadang-kadang kayak khotbah tadi pagi doa subuh itu khotbahnya mengenai topeng. Apa yang tampil di depan yang kita lihat di komunitas belum tentu sama dengan kehidupan kita yang sehari-hari. Tadi temanya itu. Terus, wah, ya juga sih. Bagaimana supaya kita tuh tidak tampil dua muka. Di gereja apa, di kehidupan sekolah seperti apa, di tempat pekerjaan seperti apa. Nah, jadi itu menjadi concern kita. Soalnya anak-anak muda kan kecenderungannya, ada satu anak muda di komunitas kita yang aku mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman, ada nih yang dia pakai foto padahal dia sedang tidak di sana. Artinya, wah, ini sesuatu yang tidak boleh dijadikan budaya kan sebenarnya. Menganggap diri dia sedang ada di sana, sebenarnya dia tidak di sana. Dua muka. Jadi nggak boleh. Berakar itu adalah sesuatu yang dari dalam diri sendiri dengan penuh kesadaran kita mau ngambil tindakan. Ya Tuhan, dari masa mudaku, aku mau dengan sungguh-sungguh mengikuti perintah-perintah-Mu. Mulai dari sekarang, aku mau berusaha untuk bisa hidup lebih baik lagi. Itu harus dari dalam diri, nggak bisa dari orang lain. Secara sadar, secara penuh, kita mengerti kalau aku ada di gereja ini, atau ada di komunitas youth home Perdatam, dengan sungguh-sungguh sadar, tujuanku apa ya? Mau ngapain ya aku ke komunitas ini ya? Kalau kita nggak sadar, kita nggak ngerti bagaimana, apa yang dimaksud dengan komunitas, kenapa kok harus bergereja, kenapa kok harus pelayanan, itu kayaknya perlu kita pertanyakan setiap hari. Seperti itu. Kemudian yang kedua di situ, teguh di dalam iman. Kalau misalkan aku ngelihat ya, kalau teman-teman itu kan buku banyak di bawah. Buku Bapak banyak di bawah, terus aku ngelihat teman-teman ada yang ngambil 5 buku, terus ada yang ngambil 3 buku, topik-topiknya menarik semua. Ada yang tentang bagaimana cara mengampuni, terus proses kanonisasi Alkitab. Itu tuh kalau kita baca kayaknya bisa langsung S1 kali. Waktu baca itu lengkap semuanya, kita bisa mengkonek titik-titiknya. Oh iya ya, berarti cerita ini nyambung ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dan setiap minggunya berlangsung seperti itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita dengar firman Tuhan ya, aku tuh ngerasa diriku yang sekarang, di umurku yang masih muda ini, aku sedang menghubung-hubungkan titik-titiknya. Waktu aku masih berumur SMP, aku masih belum sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Tuhan. Di umurku SMA berbeda lagi. Di umurku yang kuliah beda lagi. Bekerja beda lagi. Jadi sebenarnya proyeksi kita ke depan sebagai anak-anak muda mestinya ada progres.
mestinya ada sesuatu yang bisa kita beritakan, ada improvement yang bisa kita bagi ke orang, ada sesuatu karakter yang dari dalam diri itu berubah. Jadi nggak stagnan di situ aja. Jadi umur SMP mikir apa, umur SMA mikir apa, jadi ada progres. Itu yang pesan yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman. Terus kemudian undergroundnya, layernya, ditulis itu, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, ini yang menarik. Yang menarik kenapa? Karena dalam fase kehidupan, kita pasti ada fase di mana kita tuh sering compare. Kita tuh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang mana sebenarnya yang perlu kita bandingkan itu adalah diri kita yang sekarang dengan diri kita yang masa lalu. Itu yang ideal sebenarnya kalau misalkan kita melakukan perbandingan. Kalau misalkan kita melakukan perbandingan ke orang lain, nggak bakal bisa match. Karena satu, keluarganya berbeda, keturunannya berbeda, gerejanya berbeda, sekolahnya berbeda, asupan gizinya setiap hari berbeda. Dia minum susu, saya minum air putih. Gitu. Nah, jadi itu pasti nggak compatible, itu nggak apple to apple perbandingannya. Makanya di sini yang kalau kita di dalam Kristus itu, aku tuh senangnya ketika Tuhan, aku sudah melakukan semampuku, usahaku sudah maksimal nih. Ditutup dengan sudah ya nak, sudah selesai, sekarang waktunya bersyukur. Yang dibandingkan adalah hariku hari ini dengan hariku yang kemarin. Kalau hari ini masih belum maksimal, berarti besok lebih ditingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi. Jadi ada progres. Setiap harinya ada progres. Coba Kak, diklik slide selanjutnya. Nah, kemudian di ayat 8. Konteksnya di Kolose ini, sebenarnya di sini poinnya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saya berasal dari keluarga yang ada adat istiadatnya. Hukum adat ada. Contoh misalkan, nggak boleh nyapu ke arah depan, harus belakang. Terus kemudian harus menghargai nenek-nenek moyang. Terus ada penyembahan kayak batu-batu begitulah. Jadi jadi itu turun sampai ke generasi kakekku, bapakku, dan untungnya bapakku karena dia merantau, akhirnya dia mengerti doktrin yang baru. Nah, ini ajaran-ajaran budaya-budaya semacam ini sebenarnya pro dan kontra di kalangan HKBP, di kalangan GPDI yang masih kental dengan adat istiadatnya. Nah, namun konteks di jamaat Kolose ini, itu mereka ada filsafat-filsafat yang nyaris menyerupai dengan ajaran-ajaran kekristenan saat itu. Contoh aja misalkan kalau di agama itu ada doktrin yang mengatakan kalau kita sudah selamat, kita itu sudah selamat, pasti masuk surga. Itu doktrinnya. Ada satu gereja namanya GKSI, bukan GSK ya. GKSI itu salah satu gereja yang di Cakung. Seniorku pelayanan di sana. Terus dia bilang gini doktrinnya, kita ya sebagai anak-anak Kristen, kalau sudah diselamatkan, pasti mulai dari dosa masa lalu, sekarang, dan dosa yang akan datang, itu sudah diampuni semuanya. Terus kita pasti masuk surga. Wih, enak benar. Kalau misalkan dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa yang akan datang, itu sudah diampuni semuanya. Enak benar, pasti bisa masuk surga. Itu doktrinnya. Terus aku ngeliat, kayaknya nggak seru, terlalu easy menjadi orang Kristen. Kayaknya untuk doktrin ini cocok lah untuk anak-anak yang baru mau convert, yang baru-baru pindah, ya bisa sekali selamat, boleh dipakai doktrin ini karena tidak begitu keras. Tapi sebenarnya yang aku pelajari di gereja kita nggak bisa. Kamu itu harus hidup dengan tanggung jawab. Di gereja kita mengajarkan tanggung jawab. Jadi dosamu, ya kamu coba pikirkan, nanti ada potensi kamu nggak bakal selamat lagi. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya ada potensi kamu nggak selamat. Ada potensi kita tuh masuk neraka teman-teman. Ada potensi kita itu sebenarnya
dipastikan kalau kita hidupnya nggak berubah dari masa muda, masuk neraka. Itu real. Itu ajaran yang kita anut di sini. Nah, ini budaya-budaya filsafat yang doktrin-doktrin lah kita sebutnya kalau di gereja sekarang ini tuh doktrin ya. Doktrin itu sudah mulai agak bergeser kemana-mana, membuat kehidupan kita itu sebagai anak muda itu nyaman. Pelayanan ya pelayanan aja, nggak apa-apa, kamu pelayan aja. Terus habis pelayanan, ya kehidupan selanjutnya ya terserah kita. Aku mau bikin dosa lagi, saya mau bikin dosa lagi. Karena doktrinnya, dosa yang akan datang pasti diampuni. Nah, ini yang merusak kita sebagai generasi muda, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak peka, kalau kita nggak, sudah mulai dari sekarang itu kita tidak rasa untuk ingin berubah terus-menerus, tidak ada dari sekarang, rasa-rasanya, ini juga teguran buat saya, kamu nggak bakal bisa mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya yang dimaksud oleh Paulus. Yaitu, ada suara itu. Sebab di dalam dialah secara jasmania seluruh kehidupan kealahan. Kalau kita ngelihat ya, bapak-bapak rohani yang ada di gereja kita, seringkali kalau misalkan aku ngelihat mereka ya, keren kali hamba-hamba Tuhan ini. Bangun pagi jam 4, doa pagi mereka. Terus nanti jam 6 selesai, mereka aktivitas kerja. Nanti pulang kerja mereka doa lagi, pelayanan lagi, urus jemaat lagi. Kalau aku ngelihat kehidupan tokoh-tokoh agama yang ada di gereja kita nih, katakanlah misalkan sekarang Pak Era sudah sakit, yang dekat-dekat aja, Pak David. Dia cerita, saya tuh bangun pagi, dengerin khotbah sambil jalan ke kantor, terus nanti pulang kerja harus kunjungan ke tempat jemaat, berdoa, melayani dan lain-lain. Kalau aku ngelihat, wah, kalau jadi pendeta berat juga berarti ya, kehidupannya kayak gini terus. Ada nggak pendeta-pendeta lain yang bisa budayanya itu kayak budaya GSKI gitu? Kayaknya jarang. Kalau aku ngelihat pendeta-pendeta yang ada di Kota Medan, HKBP apalagi, GPD apalagi, banyak pendeta-pendeta di sana itu yang masih ngerokok. Itu tuh berbanding terbalik dengan apa yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, GSKI itu berbeda. Jadi aku satu kali ke rumah temanku yang bapaknya adalah seorang pendeta. Tapi di ujung pintunya, itu bungkus rokok semua. Terus aku bilang, ini rokok siapa? Masa adekmu berani ngerokok di depan bapakmu? Ya nggak mungkin dong. Siapa lagi kalau bukan bapaknya kan? Ya punya bapakku. Ah, bapakmu pendeta ngerokok? Iya ngerokok. Nah, ini yang menjadi, aku tuh ngelihat, wah, ternyata signifikan perbedaan antara gereja-gereja yang ada sekarang yang kita sedang berkumpul dengan gereja-gereja yang di tempat lain. Jadi doktrin itu sebenarnya berbeda. Mana yang mengubahkan kita? Mana yang lebih mengubahkan yang menjadi contoh? Kalau saya sih yang menjadi contoh ya gereja-gereja semacam ini. Ini yang real menjadi contoh. Dia bangun pagi, dia berdoa supaya jemaat bisa contoh. Nanti suatu ketika kalau misalkan kita sudah, nanti di sini ada Bang Kevin, sebentar lagi mau menuju masuk ke pernikahan, berkeluarga. Pastikan Bang Kevin harus ada yang tongkat yang dia pegang supaya anaknya bisa contoh. Ini Bapak bangun pagi. Bapak saat teduh. Gak usah dia jadi bapak-bapak dulu. Kesehariannya aja nih ya, kalau teman-teman lihat ya. Abang ini satu kali pernah tidur di karpet di sini. So aku lihat, dia ngapain orang nih? Dia buka tabnya, terus dia baca kitab Musa. Dia coret, dia coret. Kayak gini kehidupannya, berdua sama si Reno di situ. Berdua sama si Reno. Tanpa memikirkan waktu yang tepat untuk membaca ya. Jadi kapan aja mau baca ya baca, tinggal baca, sikat gitu kan. So aku lihat, menarik juga ya. Ada orang-orang yang kayak gini di komunitas kita. Itu contoh Bang Kevin. Jadi dapat dipastikan dia nanti setelah menikah, mestinya nih jadi role model buat anak-anaknya. Karena budayanya sudah terbangun dari sekarang.
Terus aku ngeliat lagi, waktu di retreat, Bang William, aku ngeliat di HP-nya, dia juga coret-coret. Waktu itu lagi bahas Roma berapa itu, Roma 8 apa Roma berapa, dia coret-coret. Nah ini yang unik buatku, dia aja bisa, kenapa yang lain enggak? Itu menggores kehidupanku sebenarnya. Ternyata ada orang-orang yang bisa jadi contoh buat kita contoh. Maka pentinglah dari muda untuk melakukan budaya-budaya kerohanian, bukan sok cuci, bukan. Memang begitu adanya, sebagai orang Kristen tuh ya memang harus begitu. Memang harus kayak gitu kamu jadi orang Kristen. Apa yang membedakan gereja kita dengan gereja orang lain? Ya real, pendetanya bisa kita lihat, pendeta yang lain masih merokok. Pendeta-pendeta kita. Ini bukan sedang memuji komunitas kita atau gereja kita, tapi aku melihat benaran ini jadi contohku. Ini aku melihat, wah ini benar-benar jadi contoh si gereja ini. Kalau misalkan anak-anak mudanya tidak mendapatkan spirit orang-orang tua kita nih yang ada di gereja kita, ini spiritnya nggak turun ke kita, wah udah punah satu generasi. Nggak ada tuh yang mau doa pagi lagi, nggak ada tuh yang mau kayak Kak Kevin, tidak mengenal waktu dia buka tab, dia coret-coret lagi. Tidak ada tuh kayak Bang William yang dia baca, iya ya. Itu yang menarik teman-teman. Nah jadi yang aku pengen sampaikan adalah kepenuhan jasmani, seluruh kepenuhan akan Allah itu sudah ditunjukkan. Ditunjukkan dari bapak-bapak rohani yang ada di Alkitab, ditunjukkan oleh pendeta-pendeta yang ada di gereja kita. Selanjutnya, ini generasi tongkat ini ke kita. Kita harus bisa tunjukkan. Kamu Kristen, ya sudah, coba tunjukkan. Gimana caranya menjadi orang Kristen yang sebenarnya, sesungguhnya, dan seyogianya. Hidup berdampak. Itu harus kita tunjukkan. Terus kemudian, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Seringkali kita ragu akan eksistensi Tuhan sebenarnya teman-teman. Ada satu masa di mana ketika aku itu lagi semangat-semangatnya pelayanan, lagi semangat-semangatnya untuk mencari Tuhan. Pasti teman-teman melalui fase itu. Aku yakin semua teman-teman di sini melalui fase-fase untuk lagi semangat-semangatnya pelayanan. Tapi waktu di kejadianku lagi semangat-semangatnya mengalami fase pelayanan itu, aku sering mempertanyakan, Tuhan, Kau di mana? Tuhan, Engkau di mana? Itu yang aku pikirkan, kayaknya, aduh, kok susah ya? Karena Tuhan ini kan sesuatu yang nggak bisa kelihatan, yang nggak bisa kita jamah, yang nggak bisa kita raba. Kayak mana caranya dapat sosokmu Tuhan di dalam kehidupanku sehari-hari? Nggak bisa. Khotbahnya Pak Frankie waktu Natal kemarin, waktu Natal Sinode ya, itu cukup bisa menggambarkan, memberikan aku pemahaman. Satu ketika dia bilang begini, jadi satu ketika nak, sosok Tuhan yang gak kelihatan ini akan nyata di kehidupanmu kalau kamu sendiri melakukan setiap perintah ajaran-ajaran keagamaan. Kamu rajin berdoa, kamu pelayanan, kamu saat teduh, kamu baca firman, kamu menulis setiap pertanyaan-pertanyaanmu, kamu rajin berbicara dialog sama Tuhan setiap malam. Kalau kamu konsisten terhadap kegiatan-kegiatan kerohanian itu, Pak Frankie Chong bilang, sosok yang tidak kelihatan Tuhan yang nggak kelihatan ini, satu kali akan semakin terang, benderang, dan memenuhi hidupmu. Artinya, memang sulitlah menemui Tuhan. Pak Erastus bilang, saya pernah 3 bulan doa sujud semalam, sujud terus doa 3 bulan nggak ada suara. Kayak mana caranya? Itu waktu dia masih di Petamburan. Itu anak-anak STT selalu mendengarkan nyanyian Bapak yang sekolah di STTB itu pasti mendengarkan Bapak lagi doa, lagi nyanyi jam 3 pagi. Begitu seterusnya. Terus dia bilang, saya nggak dapat loh suara Tuhan. 3 bulan begitu nggak dapat suara Tuhan.
Seorang pendeta yang melakukan kegiatan kerohanian seperti itu, dia tidak dapat 3 bulan, apalagi kita. Udah baca kita malas, masih sering melawan orang tua, lihat saya melawan orang tua ya. Kejahatan-kejahatan rohani kita yang biasa kita lakukan sebagai anak muda. Nah, orang-orang yang kudus, orang-orang yang ditabiatkan jadi pendeta ini aja sulit mendapatkan suara Tuhan. Gimana lagi kita yang tidak sering mau dekat, mau sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Wah, pasti nggak dapat itu barang. Sosok yang nggak kelihatan ini pasti makin nggak kelihatan. Tuhan yang nggak kelihatan ini ya makin nggak kelihatan di mata kita. Pasti nggak kelihatan. Belakangan aku pernah cerita sama teman-teman. Tahun lalu aku bilang, aku lagi berusaha untuk bisa bangun jam 4, teman-teman. Jam 4 bangun, jam 5 doa. Terus ya udah langsung aktivitas sepanjang hari. Aku pernah bilang itu tahun lalu. Terus aku pengen bagikan teman-teman apa hasilnya. Hasilnya ternyata rutinitas jam 4 pagi itu tidak konsisten. Aku lakukan. Berdarah-darah lah itu barang. Gimana caranya supaya konsisten bangun jam 4? Sampai sekarang masih berdarah-darah. Gak bisa bangun jam 4 dengan instan, alarm bunyi. Aduh, nanti deh. Tapi jam 5 tetap bangun, karena harus doa kan. Aku melatih untuk tetap doa di jam 5-nya. 5 ke 6 harus doa. Tapi kan goalnya yang pertama, jam 4 bangun, udah nyala aja matamu, terus aja langsung kegiatan. Gak ada tidur lagi. Itu goal setnya aku. Tapi gagal. Yang aku pengen ceritakan kepada teman-teman adalah, ternyata yang aku set di tahun lalu itu, sekarang itu masih belum berhasil, teman-teman. Masih lontang-lantung. Nah, sekarang yang aku pengen bagi teman-teman, ayo dapatkan spiritnya. Pasti ya, aku tuh ngelihat kayak siapa yang orang Gajah Mada, Bang? Yang ketuanya sekarang, Flow. Dia punya kesaksian, hidup saya dedikasikan untuk melayani Tuhan. Siapa satu lagi yang DMAG? Siapa itu yang dulu pacaran sama KDW? Civo. Dia pernah mereka berdua ini sharing di sini. Itu waktu mereka sharing tuh ya, ternyata gak sendirian loh. Ternyata ada anak-anak muda yang dengan sungguh-sungguh mau cari Tuhan. Mau dengan sungguh-sungguh cari Tuhan, dengan sungguh-sungguh dia doa pagi. Kalau orang-orangnya itu yang gak bisa tidur cepat, jam 11 malam dia masih berdoa, nanti pagi dia doa lagi, siang dia doa lagi. Orang-orang ini, 2 orang ini waktu sharing di sini itu kayak wah, menyayat aku banget kan. Ternyata ada di masa mudanya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terus aku di mana? Aku tuh waktu itu duduk di pojokan situ. So aku ngelihat mereka cerita begitu, itu tuh kayak oh iya ya, aku nggak sendiri sebenarnya. Aku nggak sendiri. Ternyata ada orang-orang lain juga yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, spirit ini, semangat mencari Tuhan ini mau dibagi nih. Supaya kita tuh dari masa muda kita, sungguh-sungguh mulai mencari Tuhan. Itu. Coba Kak, klik slide selanjutnya. Ya, di jemaat Kolose ini teman-teman, kalau kita bagi 2 segmen, diskursus antara manusia dengan agama, Bapak Habermas bilang begini, pendapat bahwasanya meyakini bahwa agama dapat dijadikan inspirasi hidup dan solusi atas berbagai problematika. Aku ngerasa diriku sekarang itu adalah orang beragama. Dengan melalui agama, aku bisa mendapatkan inspirasi, terus aku bisa menyelesaikan problematika yang ada. Jadi terbagi 2 segmen. Ada orang-orang beragama, terus ada orang-orang yang tipe kedua, yang meyakini bahwa manusia mampu menyelesaikan berbagai persoalan tanpa melibatkan agama. Jadi yang maju pertama ketika dia menghadapi masalah otaknya. Jadi bukan
bukan agama yang pertama. Jadi bukan sosok Tuhan yang dibahas, tapi otaknya yang maju nomor pertama, logikanya yang bekerja pertama, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Fenomena yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, banjir di Jakarta, di Bekasi udah kayak sungai. Di tempat-tempat lain, kasihanlah kita ngelihat ya, ada warga-warga yang udah susah, cara dapat makannya aja dia harus pergi ke sana ke sini, terus kemudian akses untuk dia pergi jalan bekerja aja ada banjir. Pandangan orang agama bilang, ingat, waktu Tuhan sudah dekat. Orang-orang beragama bilang, bertobatlah. Tapi orang-orang yang versi kedua, dia mikir, aduh banjir lagi ya, gimana caranya ya, solusinya apa ya, gimana menyelesaikan permasalahan banjir ini tadi. Genangan mana yang perlu atau daya tampung mana yang perlu diperbesar, ditingkatkan lagi. Ini yang menjadi kontroversi sebenarnya. Kayak, bisa nggak sih saya beragama, tapi saya gaya berpikirnya adalah gaya berpikir solutif, seperti yang orang-orang ini lakukan. Itu yang nggak ada di kita sebenarnya teman-teman. Nah jadi, aku saat ini, stance posisiku adalah, bisa nggak ya, spirit ini, kita tidak sekedar beragama, kita tidak sedang puas dengan segala doktrin yang ada, pengetahuan tentang agama kita bagus. Saya harus mengakui bahwasanya pendidikan agamaku lebih baik dibanding waktu-waktu lalu semenjak aku bergereja di sini. Pendidikan agamaku bagus, tetapi realitanya dalam mengeksekusi setiap permasalahan hidup, kadang-kadang aku tuh selalu tidak berpikir, nah ini bertanggung jawabnya itu kurang. Ini yang dipakai orang-orang sekuler, orang-orang yang hidup yang mengutamakan logika, mengutamakan pikiran pertama sebagai acuan mereka menyelesaikan masalah. Itu yang sebenarnya pergumulan sih buat kita semua. Terus coba Kak, next. Nah, kepenuhan Kristus berhubungan kecil dengan kegiatan pelayanan, tetapi sangat berhubungan dengan cara kita berperilaku. Pelayanan, kegiatan keagamaan, itu kecil hubungannya dengan kepenuhan Kristus. Tetapi, dia sangat berhubungan dengan cara kita berperilaku. Butuh action setiap hari teman-teman. Harus dipaksa diri kita. Waktu lalu aku pernah sharing, nggak tahu siapa yang waktu sharing di depan sini. Waktu KDK. Waktu KDK sharing di sini. Manusia itu harus dilatih. Kita tuh tipe manusia yang mestinya dilatih setiap hari. Ada action. Kita tuh adalah tipe manusia yang harus setiap hari itu dilatih. Ada tindakan, ada kelakuan, ada perilaku yang setiap harus kita lakukan. Supaya itu membentuk habit, kebiasaan yang menjadi berkat. Jadi kegiatan pelayanan sebenarnya sangat kecil porsinya untuk kita bisa hidup di dalam Kristus. Yang impactful itu adalah kalau kita melakukannya. Kania misalkan, waktu kerja di sini dekat pelayanan di sini toh. Tapi sekarang, Karawaci bos, kesini aja berapa kota dia lewatin tuh, Jakarta Barat lewat, ke Jakarta Pusat sini lagi. Banyak kota yang dilewati untuk bisa tetap setia pelayanan. Itu kalau nggak dilatih, nggak bisa kayak sekarang sih. Saya kalau nggak melatih diri saya untuk rajin berdoa, nggak bisa kayak sekarang. Bisa hidup di Jakarta tanpa keluarga. Kalau aku nggak kuat-kuat doaku, balik aku ke Medan. Sudah bisa dipastikan saya adalah orang yang bisa balik ke Medan karena nggak kuat, nggak bisa hidup di Jakarta. Gimana mau hidup di Jakarta? Orang tua nggak ada, saudara ada tapi nggak mau kenalan sama saudara. Takutnya, mau numpang hidup. Kau mau numpang hidup aja. Kalau nggak kuat-kuat doa teman-teman, saya pasti bilang sama teman-teman, 100%. Saya pasti balik ke Medan. Entah saya ke Medan atau saya ke Nias. Karena udah nggak kuat di Jakarta, gimana? Hidup aja susah. Itu yang ternyata, hidupku di masa lalu,
aku bisa sampai sekarang ini, ternyata karena mungkin ya orang tuaku berdoa di rumah, dan aku juga ikut-ikut kegiatan-kegiatan rohani yang membuat imanku tuh bertumbuh. Aku percaya Tuhan pasti pelihara. Tuhan, aku percaya Engkau pasti pelihara. Tuhan, aku percaya Engkau pasti pelihara. Itu terus yang ada di yang aku imani setiap hari. Nah, jadi kita sangat dituntut untuk melatih, melakukan. Itu harga mati sih teman-teman. Nggak bisa kita tunda. Tunda minta maaf misalkan. Kita ribut sama orang, kita cekcok lah. Kita ada beda pendapat lah ya sama orang. Misalkan beda pendapat sama Bang Mike. Kalau kita tunda, aku tunda minta maaf sama abang gara-gara ada yang mungkin menyakiti hati abang. Tunda. Bisa jadi nanti aku jadi batu sandungan buat abang. Ngomong aja nih. Nggak ada yang dilakukannya. Sekarang ini ya, waktu aku cerita begini, ini tuh berbalik sama aku sebenarnya. Berbalik semuanya sama aku, karena aku pasti setelah ini dituntut untuk melakukan ini semua kan. Untuk bisa melakukan hal-hal kerohanian yang lebih rohani lagi kan. Aku bilang, kehidupan di zaman sekarang ini yang serba banyak pembohongan lah ya. Kita dienakkan dengan kondisi yang ada, nggak bisa kita berdoa, kita akhirnya ke distract sama main game online. Kita waktu-waktu kita untuk mengisi diri kita dengan firman Tuhan itu tertunda terus. Kalau aku bukan orang yang pertama melakukannya, nanti kalian pasti bilang begini, itu ngomong doang itu. Manusia ini hanyalah omdo, ngomong doang, nggak dilakukannya. Tapi yang aku mau bagi teman-teman, aku mau belajar. Ini spirit yang mau aku bagi teman-teman. Spiritnya adalah, ayo sama-sama. Kalian gak sendiri. Jangan nanti dikira kau sok suci sebenarnya. Ya terus harus bagaimana? Budaya seperti apa yang idealnya? Kepenuhan Kristus. Kita tuh gak bisa dapat kepenuhan Kristus kalau gak melakukan ini dari sekarang. Klik slide selanjutnya, Kak. Kesimpulannya, kita tuh harus berakar teman-teman. Pulang dari sini, harapannya nih ya teman-teman ya, adalah sedikitlah kita ubah budaya hidup kita setiap hari. Berakar di dalam Tuhan itu, konsepnya adalah tidak ada yang tahu kehidupan kerohanian kita setiap hari. Kita memupuk diri kita itu dengan kerohanian itu seperti apa itu kita nggak ada yang tahu. Kayak tadi aku bilang, aku sharing, teman-teman, aku doa loh tiap pagi. Teman-teman doa nggak? Nggak. Ya udah yuk bareng-bareng doa. Ada kok orang-orang lain yang masih muda, sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalian nggak sendiri. Ada manusia-manusianya, ada KDK, ada Bang Kevin. Budayanya mulai dibibit dari sekarang. Kedua, teguh di dalam iman. Kalau budaya itu terus kita lakukan, tidak gampang kita untuk terombang-ambing dengan doktrin-doktrin yang ada. Yesuslah acuan kita. Cerita Yesus di mana kita bisa dengar ya? Di gereja, di mana lagi? Di diskotik, hanya orang mabuk yang bisa bercerita tentang Tuhan Yesus. Lagi mabuk aja dia, ya Tuhan Yesus kemarin bilang begini, mimpi ya gitu. Ngomongnya udah ngelantur aja. Di diskotik ada sih yang bisa mungkin ngomong Tuhan Yesus ya. Cuma lagi mabuk. Gak bisa kita temukan gambaran Yesus tadi itu di tempat-tempat lain kalau nggak di gereja, di komunitas seperti ini. Jadi kita lebih firm, lebih kuat teman-teman. Kita lebih teguh ya, penuh. Kita tuh nggak gampang diombang-ambing, diajak untuk berbuat dosa kita nolak. Diajak untuk berbuat dosa kita nolak. Setiap hari ada pasti potensi kita untuk berbuat dosa. Kita nolak untuk berbuat dosa. Enggak lah, tontonan kayak gini, enggak lah. Tontonan kayak gini, enggak lah. Banyak kan tontonan-tontonan yang ada di media sosial sekarang kan. Apa ya sebutannya itu, aku lupa. Jadi ada tuh terminologi khususnya.
Iya, terminologi khususnya kalau misalkan ada video-video yang kayak baju-baju kurang bahan, terminologi itu ada yang tepat, enggak. Jadi yang kayak gitu-gitu dikurang-kurangin. Terus kemudian satu kali teman-teman, kalau teman-teman stuck, kalau teman-teman udah mentok nih, aduh Tuhan mentok, capek ngerjain tugas Tuhan, capek mengerjakan pekerjaan seperti hamba-hamba Tuhan yang lain kerjakan. Teman-teman harus ingat dengan rasa syukur. Kita harus bersyukur teman-teman. Ternyata sepanjang hari yang lalu, waktu aku melalui kehidupan kerohanianku, ada banyak yang aku bisa syukuri. Aku bisa ketemu orang-orang hebat, ketemu orang-orang yang baik, mau memberikan solusi ketika aku ada masalah. Nah, itu aja teman-teman yang sharing aku bisa kasih ke teman-teman. Kisah Paulus ini salah satu kisah yang menginspirasi aku sebenarnya. Karena dia tuh cukup radikal, sangat radikal terhadap pelayanannya. Kalau teman-teman kulik di Google, nyari kemana aja sih Paulus pelayanan, itu ada tuh yang dikasih gambar peta, ke sini Paulus. Terus gambar merah, ke sini. Jadi coret-coretan merahnya itu, kalau aku ngelihat ya, gila sih, nggak bisa kita kayak gini. Nah sekarang kalau misalkan itu mau dikonversi ke kita, apa ya itu? Apa ya yang bisa? Semangatnya sama, tapi kan nggak mungkin kayak gitu kan? Apa? Nah itu yang harus dicari sih. Sehingga gambar Allah tadi ini tuh semakin kelihatan, iya Tuhan, maaf Tuhan. Jadi setiap kali kita berdoa Tuhan, aku minta maaf lah ya, kemarin aku gagal lagi untuk berbuat hal yang baik. Seperti itu teman-teman. Jadi aku mau komunitas kita terus bertumbuh, tetap berakar, tetap teguh, penuhi Kristus di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Teman-teman gak sendiri, ada orang-orang hebat lainnya yang Tuhan taruh di sisi teman-teman, yang juga sama-sama berjuang untuk mencari Tuhan, sama-sama berjuang untuk hidup kudus, hidup tak bercela. Karena di umurku yang sekarang, gak tahu ya kalau KDK ya, sudah mulai sulit berubah gak Bang? Sulit kan? Udah mulai agak batu kan? Sama. Umurku yang sekarang nih ya, udah mulai agak batu disuruh berubah. Misalkan ada kegiatan, coba nanti malam kita tulislah pelan-pelan. Aku masih melakukan kebiasaan dosa yang mana sih? Kalau itu ditulis, misalkan ada 10 nih. Itu udah mulai sulit dirubah loh. Hati-hati. Aku tuh udah mulai di umurku yang sekarang nih ya. Kalau Pak Eros bilang umur 40, kamu nggak bisa, point of returnmu agak susah. Umur 40 kau udah pasti nggak bisa berubah. Dipastikan. Kalau Bapak bilang begitu kan, di mana-mana dia khotbah, setiap kali dia khotbah pasti dia bilang, kamu tidak akan, point of returnmu tuh umur 40. Tapi sekarang kayaknya itu mulai turun. 30 udah nggak bisa berubah lagi. 25 udah nggak bisa berubah lagi. Mateng nggak itu? Aku aja merasa sekarang tuh udah sulit. Aduh iya ya, bisa nggak kekejar hidup kudus, hidup suci nih ya? Keburu nggak ya? Itu sih. Jadi teman-teman, aku mau berikan semangat buat teman-teman kalau teman-teman tuh nggak sendiri. Ada orang-orang lain yang juga sama-sama sedang berjuang hidup kudus, hidup suci, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu poinnya. Terima kasih.